Recording in progress.
Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat pembina UKM VVVIM ULM, yang pada kali ini diwakilkan oleh Kak Fatur Rahman MVD. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, Ibu Nur Khalifah SPD. Yang kami hormati Ketua Umum UKM VVVIM Saudari Fitria. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Saudari Endang Puspitagea. Dan yang kami hormati seluruh partisipan yang berhadir pada acara pelatihan KTI 3 siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membuka acara dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Dahlia, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara kita pada hari ini, yaitu pelatihan KTI 3 dengan tema Pelatihan KTI Unggul, Penerapan Praktik Terbaik dalam Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas, guna mendorong pemikiran tim yang inovatif. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki rangkaian pertama acara, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars ULM.
Selanjutnya acara ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Pelatihan KTI 3 pada hari ini, yaitu Saudari Endang Puspitagea. Kepada Saudari Endang, dipersilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama yang terhormat pembina UKM PPFIM ULM yang diwakilkan oleh Kafatur Rahman SPD. Yang terhormat pemateri kita pada hari ini Ibu Nur Kholifa SPD. Yang terhormat Ketua UKM PPFIM ULM dengan Kak Fitria, para tamu undangan yang saya hormati, rekan-rekan panitia yang saya banggakan, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan karya tulis ilmiah ketiga. Saya selaku Ketua Pelaksana merasa sangat bersyukur dan bangga karena dapat menyampaikan kata sambutan pada acara hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Tanpa dukungan dan kerjasama semua panitia, acara ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Acara pelatihan karya tulis lima ketiga diselenggarakan dengan tujuan yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang manajemen tim dan kepemimpinan terhadap kelompok maupun tim dalam membuat KTI dan esai. Yang kedua, mengedukasikan metode untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas anggota kelompok maupun tim dalam membuat KTI dan esai. Yang ketiga, memberikan tips untuk penulis pemula dalam suatu tim. Dan kami berharap melalui acara ini kita semua dapat memperoleh manfaat yang besar. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, pembicara, dan peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, serta memberikan kontribusi aktif positif bagi kita semua. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan selama persiapan dan pelaksanaan acara ini. Kritik dan saran yang sangat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang mendatang. Akhir kata, selama mengikuti rangkaian acara, semoga kita semua mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berharga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Endang atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu disampaikan oleh Ketua Umum UKM FEVPIM ULM kepada Saudari Fitria, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya MC Dahlia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pembina UKM PPFIM ULM yang pada kali ini diwakilkan oleh Kak Fatur Rahman MPD. Kemudian yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Kak Nur Khalifah SPD. Yang saya hormati Badan Pengarah UKM PPFIM ULM yang berhadir pada Zoom hari ini. Yang saya hormati kakak-kakak alumni UKM PPFIM ULM yang berhadir pula pada Zoom hari ini. Dan yang saya hormati seluruh panitia dan juga peserta yang berhadir pada acara pelatihan KTI 3 pada siang hari ini. Pertama-tama mungkin adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah sehingga atas hidayahnya kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini dalam rangka acara pelatihan KTI 3 yang memiliki tema yaitu untuk pelatihan KTI unggul, penerapan praktik terbaik dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas guna mendorong pemikiran yang tema ini tentunya diangkat dalam pelatihan ini karena sangat relevan dan juga penting. Efisiensi dan produktivitas itu adalah suatu kunci dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Kemudian, dengan penerapan praktek yang terbaik, kita bisa dapat meningkatkan kualitas hasil karya kita. Sekaligus juga dapat mendorong pemikiran tim yang inovatif dan juga kreatif. Saya yakin dan saya berharap semoga dengan adanya pelatihan KTI 3 ini bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua, keterampilan, serta juga inspirasi untuk bisa menghasilkan suatu karya yang unggul dan juga bermanfaat. Saya berharap semoga pelatihan ini bisa menjadi wadah bagi peserta
tidak hanya dalam lingkup OKM PPPM ULM, tetapi juga untuk seluruh mahasiswa yang mengikuti, mahasiswa-mahasiswa umum yang di luar sana juga yang mungkin tergabung di dalam Zoom ini, untuk bisa saling bertukar ide, kemudian pengalaman, metode terbaik dalam kepenulisan ilmiah, bahkan dapat berkolaborasi dan juga bekerja sama untuk bisa memperkaya wawasan kita dalam membuka peluang inovasi yang lebih besar. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang sudah berusaha untuk bisa melaksanakan kegiatan ini sehingga bisa terlaksana pada hari ini dengan baik. Dan semoga seluruh panitia, peserta, dan juga orang-orang yang tergabung di dalam Zoom ini bisa menyimak dan juga menyerap ilmunya dengan baik. Dan harapan saya semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan kita bisa menerapkan ilmunya di dalam kehidupan nantinya dalam menciptakan suatu karya-karya yang terbaik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Fitri atas sambutannya. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh pembina UKM PPFIM ULM yang diwakilkan oleh Kak Fatur Rahman MPD. Kepada Kak Fatur Rahman dipersilakan. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Umum UKM PPPLM Saudari Fitriah beserta jajarannya. Yang saya hormati juga narasumber kita pada siang hari ini, Mbak Nurul Khalifah SPD, yang merupakan teman baik saya semasa kuliah S1, para panitia penyelenggara, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara pelatihan karya tulis ilmiah 3 dengan tema pelatihan KTI unggul, penerapan praktek terbaik dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas guna mendorong pemikiran tim yang inovatif. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Tema yang diusung pada pelatihan ini sangat relevan dan penting dalam dunia akademis, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Kemampuan untuk menulis karya ilmiah yang unggul tidak hanya bergantung pada pengetahuan dan keterampilan individu, tapi juga pada praktek terbaik yang diterapkan secara konsisten. Kegiatan ini sangat relevan dalam dunia akademik. Pelatihan ini dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas karya tulis ilmiah yang merupakan bagian penting dalam penelitian dan penyebaran pengetahuan. Dengan menguasai teknik dan praktek terbaik dalam penulisan, dapat menyusun karya yang lebih efisien dan produktif serta efektif. Narasumber pada hari ini, Mbak Olip, biasanya saya panggil, adalah seorang yang sangat kompeten di bidang karya tulis ilmiah. Beliau memiliki banyak pengalaman dan telah meraih berbagai prestasi yang membanggakan. Selain itu, beliau juga pernah menjadi mahasiswa berprestasi tingkat fakultas yang menunjukkan dedikasi dan keunggulan beliau dalam bidang akademik. Saya yakin dengan bimbingan dan ilmu yang akan disampaikan oleh Mbak Olip, semua yang berhadir dalam Zoom ini akan mendapatkan wawasan baru dan keterampilan yang lebih baik dalam menyusun karya tulis ilmiah. Semoga pelatihan ini dapat memotivasi untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya-karya ilmiah yang berkualitas. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan karya tulis ilmiah 3 dengan tema pelatihan KTI unggul, penerapan praktek terbaik dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas guna mendukung pemikiran tim yang inovatif secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih Kak Fatur Rahman MPD atas sambutannya. Selanjutnya, agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita bersama
bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Agung Sejati. Kepada Saudara Agung dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Master Seremoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Izinkan saya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, pada hari ini dengan mengharap rahmat dan ridho darimu, semoga acara pada hari ini Engkau berikan kelancaran. Engkau jadikan acara pada hari ini kelak bermanfaat bagi kami semua dan mendapatkan berkah serta ridhomu dalam menuntut ilmu. Wahai Allah, Sang Pemilik ilmu, sesungguhnya tiada daya dan upaya melainkan pertolongan darimu. Tambahkanlah kecerdasan pada kami, pada apa yang telah kami pelajari. Sesungguhnya segala ilmu pengetahuan mutlak milikmu, yang dengannya kami mengharap keberkahan. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga apa yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi diri kami, bagi negara dan bangsa. Jadikanlah kami penuntut ilmu yang tidak menyia-nyiakan waktu dan tidak termasuk golongan yang memberikan kemudaratan di muka bumi. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan memasuki rangkaian utama acara kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi KTI 3 yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Khalifah SPD, yang akan dimoderatori oleh Saudari Alvince Stefanilase. Diharapkan teman-teman dapat menyimak materi dengan seksama. Kepada Ibu Nur Khalifah SPD dan Saudari Alvince Stefanilase dipersilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Ya. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan. Sebelumnya, perkenalkan saya Alvince Stefanilase, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara inti, yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Nur Khalifah SPD. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini. Kak Nur Khalifah SPD, seorang Rider and Project Management. Profil beliau yaitu assist the director executive in carrying out all program companies works closely with the marketing all head of units and others. Skill are excellent and have a strong commitment to project management and really like writing project. Lalu ada pun award dari kakak Nur Khalifah SPD, saya akan bacakan dari yang terbaru. Pada tahun 2022, sebagai first winner of Business Idea Proposal Competition by PT PLN UIW Consultant. Dan ada juga pada tahun 2022 sebagai Best Employee Yayasan Hasnus Center. Untuk selanjutnya bisa dibaca ya kawan-kawan pada CV beliau. Selanjutnya, di sini juga tertera kontak beliau, ada alamat, nomor handphone, email, dan nama media sosial. Selanjutnya, ada banyak sekali pengalaman kerja dari Kakak Nur Khalifah SPD. Saya akan bacakan beberapa. Pada tahun 2023 hingga sekarang, sebagai Secretary of Hafex Yayasan Hasnur Center, lalu ada juga pada tahun 2023 hingga sekarang, sebagai Tutor Writing Class Global Islamic Boarding School. Dan masih banyak lagi ya kawan-kawan, bisa kita lihat pada CV beliau. Lalu ada juga riwayat pendidikan beliau, yaitu pada tahun 2017 hingga 2021, yaitu Bersele College, Graduate Bachelor Degree of Geography Education Lambung Mangkurat University. Ada banyak sekali skill juga yang dimiliki oleh beliau, yaitu Project Management, Writer,
administration, public speaking, sew and make crafts, and less traditional dancer. Ada juga scientific publikasi dari beliau, ada buku dan jurnal. Untuk buku sendiri, ada Lentera Literasi Pendesaan ISBN 2021, dan untuk jurnal, ada Journal of the Effectiveness of Learning Use in Only During the COVID-19 Pandemic 2020. Nah, itu tadi merupakan CV dari Kakak Nur Khalifah SPD yang mana memiliki banyak sekali pengalaman yang luar biasa ya kawan-kawan. Baik, dari teman-teman semuanya sepertinya sudah tidak sabar nih mendengarkan dan menyimak materi dari kakak. Jadi saya persilakan kepada kakak Nur Khalifah untuk menyampaikan materinya selama 60 menit. Kepada kakak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang berkenan gitu ya mengundang saya kembali. Sungguh sangat kangen sekali dengan FIM karena saya juga tidak jauh ya, saya adalah juga bagian dari FIM. Saya pernah jadi ketua tahun 2019. Mungkin seperti yang disebutkan Fatur tadi, kenapa kami menjadi teman akrab ya, karena semasa S1 kita terlibat dalam beberapa kali pengurusan gitu ya, di tim gitu ya. Baik, izin dari panitia saya ucapkan terima kasih atas bantuannya untuk share screen. Apakah saya boleh untuk share screen sendiri? Mungkin sambil menunggu panitia share screen, saya boleh dong buat teman-teman yang tidak ada kendala untuk open cam gitu ya. Boleh dong open cam gitu. Karena kan tidak bertemu secara langsung nih, secara virtual, biar saling mengenal, apalagi nanti mungkin kalau ada waktu gitu ya bisa ketemu dengan kalian gitu ya, tegur sapa mungkin di luar nanti, siapa tahu, karena rumah saya juga dekat dengan Universitas Mangkurat gitu ya. Buat menegur nanti sangat-sangat boleh gitu. Oke, terima kasih teman-teman panitia. Saya izin untuk share screen-nya sebentar. Unmute, sorry. Judul besar dari pelatihan KTI hari ini, saya menyimpulkan bahwa bagaimana nanti kita bisa menjadi sebuah tim yang efektif gitu ya, dengan materi saya hari ini. Baik, saya mau cek dulu deh semangat teman-teman sekalian di siang hari ini, meskipun nantinya gitu ya, ada yang masih mengantuk atau apa, boleh dong dituliskan di kolom chat apakah udah on atau sedang apa saat ini. Mungkin sambil mendengarkan saya mendongeng gitu ya, bukan dongeng sih, menjelaskan atau berbagi pengalaman sambil minum kopi atau lagi apa, boleh dong diketikkan di kolom chat ya. Yang sudah on atau aktif di siang hari ini, saya mau lihat seberapa banyak sih dari 54 peserta gitu ya. Walaupun panitia juga sangat boleh ya. Oke, hadir. Moderator nih ya yang duluan. Yang lain boleh? Oke. Ketuanya nih ya. Yang lain, oke. Hadir, oke. Hadir. Sedang apa nih ya? Biasanya kalau saya membuka sesi dengan pertanyaan, alasan kenapa kalian bahagia hari ini gitu ya. Ini saya bertanya hadir atau tidak karena saya banyak melihat yang belum open cam. Mungkin masih terkendala sama jaringan atau lain sebagainya, nggak masalah ya. Tapi yang penting nanti kita bisa aktif diskusi. Saya juga mempersilahkan nanti kalau ada teman-teman yang mau raise hand untuk bisa open mic, silahkan ya. Dalam sesi kita sangat-sangat terbuka. Cuman ada sesi tanya jawab juga. Oke, terima kasih yang sudah menjawab hadir. Semoga hadir mendengarkan, menyimak, dan bisa berinteraksi dengan baik ya.
Oke, ini mungkin sekilas tentang yang saya tidak buat di CV. Jadi sebenarnya kalau official saya di Yayasan Hansu Center, saya sebagai sekretaris direktur eksekutif, tapi juga ditugaskan menjadi sekretaris di unit, salah satu unit ya, unit Hapex yang bergerak di bidang pendidikan. Oke, nah masuk nih teman-teman. Boleh dong kita main tebak-tebakan dulu biar lebih fresh ya. Ada yang mau menebak nih? Kayaknya wajib ya untuk semua yang hadir tadi menjawab gitu. Saya kasih 1 menit nih untuk berpikir dan menentukan jawaban 1 menit, jadi 2 menit. Boleh tebak kira-kira rumah apa ya yang tidak bisa dimasuki oleh manusia? Rumah apa ya? Ayo, boleh diketikkan di kolom chat. Ada yang jawab mungkin rumah-rumahan atau rumah apa? Rumah keong. Oke, masuk akal. Yang lain ada sekitar 5.300 peserta di dalam room ini ya. Rumah semut, oke, rumah semut. Kok pada menjawab rumah semut ya? Yang jawab rumah semutnya saya penasaran. Kenapa kalian menjawab rumah semut? Berbeda dari yang rumah keong tadi. Kecil, oke. Masuk akal. Rumah-rumah. Oke. Rumah mainan, ya boleh gitu ya. Tapi konteks yang mau saya bangun tadi, thank you banget buat yang benar jawabannya. Kayaknya nih para panitia yang sudah melihat materi saya, jangan-jangan ya. Eh, ya, jadi saya pernah menganalogikan, mungkin boleh ya teman-teman jawabannya tidak ada yang salah, ada yang boleh bilang rumah main-mainan, rumah-rumahan, atau rumah keong tadi itu bener yang bisa dimasukin manusia, termasuk rumah semut. Kira-kira apa sih yang menarik dari semut? Ya, apa sih yang istimewa? Ada yang mau berpendapat? Kayaknya semuanya wajib ya. Saya wajibin. Ayo, berikan jawaban Anda. Kerjasama sebagai suatu koloni. Oke, kerjasamanya. Boleh. Ada lagi? Ada jawabannya sama ya. Saya pengen lihat nih. Ada jawaban berbeda enggak dari teman-teman? Ayo. Ada yang mau jawab lagi? Silahkan ketikkan di kolom chat. Oke, pekerja keras. Yes. Ya, jadi semut itu banyak memiliki keistimewaan. Salah satunya di dia kerja keras ya, pantang menyerah. Kemudian salah satu keistimewaannya juga adalah karena dia hidupnya berkoloni, artinya tidak bisa hidup sendirian gitu ya. Dalam artian sangat kental sekali kerjasamanya gitu ya. Maka eh, itu yang menjadi mungkin filosofi yang bisa saya hubungkan sama materi. Sebenarnya ada kekuatan besar ketika sekelompok orang dengan minat yang sama untuk bekerja menuju satu tujuan yang sama. Ini akan lebih mudah ketika kita bekerja sama tim. Atau dalam skill yang sekarang ini kolaborasi gitu ya. Ini mungkin tema pelatihan hari ini. Sekalian baca aja dan goal sessionnya mungkin udah disebutkan oleh ketua tadi, Fitriah tadi ya. Ada beberapa hal gitu ya, baik itu pengetahuan atau pengalaman saya dalam memimpin tim, dalam hal pembentukan tim KTI, maupun sharing metode dan nantinya lebih kepada bagaimana cara tim untuk berpikir gitu ya, efektif dan efisien, bahkan menjadi produktif. Oke, saya next dulu ya. Ini saya bagi dalam 2 segmen. Apa aja sih elemen apa bagian dari efektif teamwork itu? Mungkin ini menjurus sebagai jawaban gitu ya. Pertanyaan yang pertama tentang bagaimana caranya kita menjadi sebuah tim yang efektif gitu ya.
Oke, kira-kira ada yang mau menebak bagian dari efektif teamwork itu apa aja? Boleh dong diketikkan di kolom chat sebelum saya next slide ke bagian-bagiannya. Ayo, yang tadi eh, bilang hadir Kak, gitu. Semangat Kak siang hari ini. Boleh dong diketikkan di kolom chat ya, saya mau lihat. Kira-kira bakal ada jawaban. Oke, ada yang lain? Kita tunggu ya, 1 menit sambil menunggu. Saya buka slide saya. Yang pertama itu mungkin benar sama halnya dengan apa yang disebutkan di kolom chat atau teman kalian. Komunikasi. Nah, ini penting sebenarnya kemampuan sosialisasi manusia, bagaimana cara dia hidup ke depannya gitu ya. Yang pertama kali, selain bagaimana cara dia bisa melanjutkan hidup misalnya dengan bernafas, itu adalah dengan dia cara berkomunikasi. Karena kalau misalnya tidak bisa berkomunikasi, maka kita juga akan kesulitan gitu ya dalam hidup. Sama halnya ketika menjadi tim yang efektif, maka harus ada komunikasi. Tapi komunikasi seperti apa? Komunikasi yang terbuka. Nah, kemampuan komunikasi ini ketika kita ingin menjalin ya dalam artian teamwork gitu ya untuk tujuan apapun, maka eh, kalau pengalaman dari saya gitu ya, mulailah dari rasa empati. Gitu. Empati dalam hal ini merasakan satu sama lain. Jadi sama rasa, merasakan bagaimana menjadi rekan kita. Jadi kita bagaimana caranya merasakan jadi teman kita. Kira-kira langkah utama ketika kita menjadi tim nih. Yang mungkin kalau di dalam tim KTI bisa jadi beda prodi ya kan, lintas fakultas, atau dikumpulkan dalam tim dipilihkan oleh biasanya para panitia yang dari film juga. Boleh dong, kira-kira sebelum kita berempati nih, ketikkan dong di kolom chat. Banyak bertanya nih ya, Miss Olive-nya. Ayo, kira-kira sebelum kita punya pengetahuan gitu ya terhadap teman kita, atau apa dulu nih ketika kita dibentuk menjadi sebuah tim yang harus dilakukan. Sama halnya ketika kalian ketemu dengan orang baru, kira-kira kalian ngapain? Nah, gitu. Ada yang mau ngasih jawaban? Oke, karena mungkin masih ada yang berpikir ya, saya bilang aja, kalau kita tak kenal, maka kita akan kenalan. Nah, sebelum kita berempati, bagaimana kita berempati sama orang kalau kita nggak kenal gitu ya, rekan satu tim. Jadi, ketika kalian nanti dibentuk dalam satu tim, mungkin terberati dengan pembagian tim yang lintas fakultas, lintas prodi, atau tidak saling mengenal, maka kalian harus bisa kenalan dan punya inisiatif. Ngapain? Ya saling terbuka untuk berkenalan. Oh ya kamu dari fakultas mana? Gitu kan hobimu apa gitu. Membuka komunikasi yang baik gitu ya dalam sebuah tim. Mungkin kalau misalnya sama-sama introvert, ya nggak mesti harus ketemu via Zoom atau via offline gitu ya. Via chat pun nggak masalah. Apalagi ketika kalian membentuk grup WhatsApp gitu ya. Kan kita nggak berkomunikasi secara langsung atau tatap muka aja, bisa lewat tulisan. Kemudian ketika kalian sudah saling tadi kenalan, kalian harus juga aktif mendengar gitu ya. Mendengar ini dalam hal ketika kalian nanti membentuk ide, kemudian ketika kalian nanti menentukan arah ke depannya tim kelompok ini mau ngambil misalnya materi KTI bidang apa gitu ya. Maka kalian harus mendengarkan pendapat, kemudian mencoba dalam artian di sini mencoba untuk bisa menyatukan suara gitu ya, membuat sebuah keputusan meskipun kadang-kadang ada juga hal yang menimbulkan konflik karena perbedaan pendapat. Maka kedepannya nanti bisa improve ya komunikasinya gimana caranya biar satu keputusan kesepakatan.
Oke, ini nggak bisa di next. Nah, yang kedua adalah kalian harus clear bagaimana arah tujuan ke depan gitu ya. Sebuah tim, kalau dibentuk timnya eh, untuk membuat KTI, maka goals kalian nanti akan membuat KTI gitu ya. Sudah tahu nih tujuan yang sama, kalian juga harus menyamakan persepsi dari ya satu tujuan, satu pemikiran. Jangan sampai nanti persepsinya membuat KTI itu ya sekadar membuat saja gitu kan. Ada yang persepsinya ketika tujuannya itu membuat KTI, cuman untuk memenuhi prasyarat di film. Atau misalnya tujuannya itu kalian juga harus mengikutkan lomba. Nah, maka harus disamakan dulu persepsinya agar nanti ke depannya tidak ada hal yang menjadi miskomunikasi. Contoh ya, kalau misalnya kalian tidak sama persepsi gitu ya, eh, yang satu mau ikut lomba, yang satu tidak mau, akhirnya nanti KTI-nya tidak benar-benar jadi matang karena yang satunya malas-malasan untuk ngerjain, yang satunya lagi effort gitu ya. Terus perlunya sharing motivasi. Nah, kalau saya bilang bahwa sharing motivasi ini penting, apalagi kalau saya sendiri gitu ya, saya pribadi, dulu kenapa saya buat KTI, karena saya pengen dapat beasiswa. Hmm. Kenapa saya harus ikut lomba, dan saya juara, dan saya dapat benefit gitu ya. Gak cuman soal uang, tapi soal juga gimana saya membangun hubungan dengan orang-orang di luar sana, karena saya percaya bahwa ketika saya memperluas ruang lingkup saya bekerja sama atau berkenalan dengan orang di sana, saya banyak belajar gitu ya. Nah, maka dari itu juga untuk menyamakan persepsi, kalian bisa sharing motivasi. Barangkali ada yang memang membutuhkan uang gitu ya, sehingga dia pengen ikut lomba, jadi katanya harus bagus. Maka nanti sebagai tim, kita pasti saling bisa membantu gitu ya. Oke. Sense of accountability ini lebih kepada hal yang tanggung jawab ya. Jadi bekerja sama di sebuah tim itu tanggung jawab yang juga penting. Tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tanggung jawab kepada tim. Nah, yang menjadi pengalaman saya gitu ya selama ini bekerja sama tim, pasti ada temennya yang mungkin lebih banyak tugasnya, merasa lebih berat di prodi saya nih banyak laporannya gitu-gitu kan. Maka ketika hal itu tidak bisa diprioritaskan juga oleh dia atau dia tidak bisa menyusun skala prioritas diri sendiri, maka dia juga akan kehilangan tanggung jawabnya biasanya di sebuah tim. Lagi cuma membuat KPI gitu ya, yang pada dasarnya mungkin tidak ada paksaan secara langsung, seperti kayak harus mengerjakan tugas kan kita dikejar nilai oleh dosen. Jadi hal itu juga perlu kita masukkan dalam skala prioritas ya teman-teman, khususnya bagi yang benar-benar pengen bersungguh-sungguh membuat KTI dan diikut sertakan dalam lomba. Kemudian text delegation. Ini tuh lebih kepada pembagian tugas di setiap uh, kita bertim gitu ya. Pasti kan ada ketua kelompok atau ketua tim, maka nanti harus bisa nih membagi tugas sesuai dengan uh, kemampuan atau bakatnya. Mungkin bisa dibagi kayak gitu. Bisa juga dibagi rata gitu ya. Contoh kalau saya sendiri punya pengalaman, saya sukanya di bidang penulisan, saya punya kemampuan seperti itu. Saya akan bertim biasanya dengan orang yang, mungkin kemampuan public speakingnya lebih baik. Sehingga saya bisa belajar dari sana ketika membuat presentasi gitu ya. Terus bisa juga saya ketika uh, tim, saya bertim dengan orang yang lebih canggih teknologinya. Maksudnya dia lebih punya kemampuan dalam berteknologi. Entah itu dia bisa membuat video, entah itu dia bisa membuat website atau lain sebagainya. Sehingga ketika kita pengen membuat KTI, kita punya kemampuan bakat yang berbeda-beda, disatukan sehingga di sebuah tim yang menyesuaikan tugas itulah gitu. Gak cuman soal tadi menyelesaikan tugas di KTI, juga buat perlombaan. Atau kalau di dunia perkuliahan, mungkin kita nggak punya gitu ya teman-teman yang punya bakat yang berbeda, maka kita bisa bagi rata gitu ya. Misalnya ngerjainnya per bab, kemudian nanti kalau misalnya ngerjain videonya bareng-bareng, atau kalian juga bisa minta bantuan dengan orang yang lebih ahli. Contoh kayak saya pernah lomba, tapi saya tidak punya anggota tim gitu ya, yang bisa pada saat itu ngebuat video, tapi videonya dalam
bentuk market. Maka saya temenan nih gitu mencari kenalan gitu ya dengan anak-anak teknik yang bisa membuatkan market itu supaya videonya lebih realistis gitu ya. Nah, kalau bilang metode gitu ya adalah suatu cara gitu gimana kita tadi menjadi anggota ataupun pemimpin agar teamworknya itu jadi atau terbangun. Nah, jadi saya mau sharing tentang skills agar kita bisa jadi efektif tim gitu ya. Pertama, komunikasi skill sama seperti saya bilang, aktif mendengar gitu ya, mendengarkan apa ide gitu. Yang menjadi kendala biasanya, ini nggak cuma tim saja ya, saya kerja, saya akan sharingnya gitu ya di dunia kerja, pasti kalian juga akan menemukan nanti tim-tim gitu ya, mungkin punya pandangan atau pendapat yang berbeda, maka itu hal jadi lumrah. Namun ketika kalian nanti ada di posisi baik jadi anggota maupun ketua kelompok, kalian juga harus saling menghargai. Ada kalanya temen yang bersuara atau memberikan pendapat, tapi ketika kita berpikir bahwa oh itu tidak bisa atau itu tuh salah atau itu tuh tidak bisa dilakukan gitu ya, maka jangan langsung diutarakan pada saat itu juga. Itu yang dimaksud dengan mendengarkan secara aktif. Benar-benar harus mendengarkan sampai dia selesai mengungkapkan pendapatnya, tidak memotong pembicaraan gitu ya, dan menghargai pendapatnya lah, tidak langsung menyalahkan gitu ya. Jadi itu salah satu hal yang penting juga karena ketika tim nanti tidak dihargai maka dia mungkin tidak mau lagi bekerja karena dia merasa pendapatnya tidak dihargai. Kemudian menyesuaikan gaya komunikasi. Nah, ini terjadi biasanya antara senior dan junior. Di sini ada tim KTI yang barengan sama seniornya nggak pembagiannya? Terusin dulu di kolom chat. Ini juga salah satu yang menjadi kendala biasanya gitu ya. Gaya komunikasi. Karena dia merasa lebih tua, dia harus dihormati, sedangkan yang junior merasa harus banyak-banyak dimaklumi. Nah, jadi saling menyesuaikan komunikasinya. Kalau saya biasanya dengan yang lebih tua, maka saya akan selalu bilang gitu ya, minta tolong. Karena dia akan merasa dihargai sebagai senior saya. Gitu. Begitupun juga ketika saya berkelompok dengan yang lebih muda daripada saya juga akan minta tolong gitu. Dia dihargai sebagai orang yang lebih muda pada saya gitu. Jadi tidak ada dalam konotasi menyuruh gitu ya meskipun saya ketua kelompok. Itu juga termasuk dalam poin ketiga, keramahan. Bagaimana cara kita berkomunikasi bukan merendahkan diri sebenarnya tapi mencoba untuk bersikap ramah sehingga orang lain pun menjadi lebih terbuka gitu. Jadi kita nggak merasa disuruh gitu kan. Terus kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini lebih kepada ketika kalian nanti berkomunikasi, mengungkapkan pendapat, maka kemukakan saja, jangan berpikir salah dan benar gitu ya, atau bisa tidak bisa gitu ya. Karena ketika kalian di dalam tim maka akan berdiskusi, nah, hal itu juga yang perlu kan ya gitu, menawarkan dan memberikan umpan balik, artinya memberikan feedback. Jadi jangan sampai ketika nanti temannya memberikan jawaban tidak diberikan feedback. Sama halnya dengan kita juga gitu ya. Kalau kita tiba-tiba tidak direspon ya, ketika kita memberikan pendapat, perasaannya juga akan sedih. Gitu. Volume dan kejelasan ya. Rasa empati tadi, merasakan gitu bagaimana kendala teman-teman di dalam sebuah tim, maka dicarikan solusinya. Jangan sampai kayak menyalahkan, iya kamu kami tahu kok kamu banyak tugas, kamu juga banyak tugas ya. Jangan kayak gitu juga ya. Berikan dia solusi juga gitu untuk bisa membagi waktu antara dia membuat KTI dan tugasnya. Saling menghormati tadi antara junior dan senior, kemudian memahami bahasa tubuh. Nah, ini kalau ketemu sama secara langsung. Kalau misalnya nggak langsung, ya gimana? Caranya ya nggak bisa diterapkan ya. Ini ketika kalian berdiskusi secara langsung aja. Kalau ada temen yang tiba-tiba murung gitu ya, cobalah libur. Kemudian juga ada yang mungkin merasa terlalu berat dengan bebannya gitu ya. Sebuah komunikasi. Dan daya tangkap. Ini menangkap tadi masukan-masukan gitu ya dan saran.
Terus yang kedua, ini terkait dengan skill ya, planning, membereskan tugas, dan juga mengatur waktu secara efektif, memastikan bahwa tujuan tim tercapai tanpa ada tekanan yang tidak perlu. Nah, ini yang menjadi skill utama juga ketika nanti kalian membuat KTI gitu ya. Langkah-langkah membuatnya biasanya manajemen waktu. Contoh sederhana sekali ketika kalian sudah membentuk tim, cobalah untuk mengatur pertemuan pertama. Kemudian di pertemuan pertama itu kalian bisa menentukan nih nanti untuk pertemuan selanjutnya gitu ya. Itu yang saya sampaikan di poin ketiga. Jadi dari manajemen waktu tadi, kan udah menentukan kan, oh ya aku bisanya di hari Selasa misalnya. Oh ada temannya yang bisanya di hari Rabu. Nah, kalian pilih jadwal yang cocok untuk pertama kali diskusi, tentukan jadwal-jadwal pertemuan kalian agar bisa uh, menyelesaikan KPI itu. Terus atur skala prioritas kalian juga. Jadi nggak cuman skala prioritas dari si pembuat atau masing-masing anggota tim. Di sini skala prioritas yang dimaksud juga bisa jadi ketika kalian nanti dapat penugasan KPI ini diikut sertakan lomba, misal kalian memilih untuk ikut 2 lomba. Nah, maka prioritaskan yang mana? Yang duluan dikerjakan. Oh iya, yang deadline-nya dekat gitu. Atau yang mudah kalian kerjakan. Kemudian buat kesepakatan, jadi sepakati tadi ya, ada text delegation ya, jadi harus mendelegasikan sesuatu, maka kan juga harus menyepakati, oh ya ini bagian aku yang ngerjakan PPT, bagian aku yang ngerjakan misalnya bab 1, bab 2, atau bagian aku yang mencari referensinya gitu ya. Nah, kalian buat kesepakatan itu agar nantinya bisa terfollow up dengan baik ketika kalian menjadi anggota tim atau menjadi ketua tim, maka nanti akan memfollow up. Gunakan teknologi seperti AI ya sekarang. Jadi kalau saya itu sekarang itu lebih suka Perplexity AI. Jadi bukan chat GPT ya untuk membuat KTI gitu ya. Karena kalau di Perplexity itu ada fungsi Copilot. Jadi dia akan menginformasikan dia dapat referensi itu dari mana. Kalau kita udah ngeliat, oh itu dari Blogspot, maka kita nggak perlu ngambil sebagai referensi. Tapi kalau dia jurnal, nah maka kita bisa ngambil itu sebagai referensi. Jadi saya lebih suka pakai Perplexity AI biasanya ya. Atau kalau misalnya kalian mau juga, ketika kalian nanti bertim agar pengumpulan datanya mudah, kejatuhannya mudah, kalian bisa pakai Notion. Jadi yang pernah pakai Notion, boleh dong diketikkan di kolom chat, saya udah pakai kak, gitu. Barangkali ada yang suka pakai Notion udah. Ya. Ini salah satu tools juga aplikasi yang mempermudah kita untuk bekerja tim gitu sih ya, secara virtual. Ada atau ada yang belum ada nih? Nanti boleh ya kalian lihat sendiri. Notion-nya sebenarnya gratis, tapi ada juga kalau misalnya kalian mau punya database yang lebih banyak atau template yang lebih menarik gitu ya, kalian bisa beli biasanya di Shopee. Itu paling pemakaian 3 bulan sekitar 40.000 gitu. Untuk pemakaian template yang premium. Oke. Problem solving. Kira-kira kenapa problem solving ini salah satu skills yang membuat kita jadi efektif dalam sebuah tim ya? Karena ini adalah salah satu cara untuk memecahkan permasalahan gitu ya. Apalagi dalam tim sering sekali gitu ya terjadi perbedaan pendapat, kemudian juga uh, bingung menentukan arah ke depannya itu jadi masalah ya. Atau kita menemui kendala-kendala dalam pembuatan kata. Ya, cara atau langkah saya yang simpel gitu ya, yang saya pernah lakukan adalah dengan pertama tentukan dulu masalahnya. Biasanya kalau di sebuah tim gitu ya, kalau udah mulai salah-salahan nih, salah kamu, salah kamu. Nah, itu nggak tahu tuh masalah utamanya apa. Cuma nyalahin orang lain aja. Nah, ketika kita tahu masalahnya apa, oh ya datanya masih
tinggal 1 minggu lagi nih gitu kan, nggak kekejar karena misalnya belum selesai sampai bab 3 atau bab 4-nya belum, atau kalian belum belum melakukan penelitiannya atau dan sebagainya gitu ya, itu kan jadi masalahnya gitu. Jadi bukan karena oh ya karena kamu nih lambat mengerjakan bab 1 jadinya nggak selesai, jangan kayak gitu. Itu tuh kan masalahnya. Kemudian lakukan brainstorming, maksudnya ini diskusikan gitu ya dengan pendapat yang berbeda. Kira-kira solusinya apa sih gitu ya? Boleh mungkin pakai opsi kalian kerja target misalnya dalam 1 hari kalian targetin apa yang harus selesai gitu ya dari masing-masing orang atau solusi lain. Kemudian evaluasi dari pendekatan yang berbeda. Kalian bisa mencoba tadi opsi dari teman-teman kalian. Oh, mungkin opsi 1 tidak berhasil, bisa opsi 2 dan lain sebagainya. Ya. Terus dalam problem solving gitu ya, bedanya pemimpin sama anggota tim lebih kepada nanti jobnya gitu ya. Saya apa yang dilakukannya kalau tim gitu ya, mungkin boleh mengusulkan. Nah, maka pemimpin ini nanti boleh memberikan keputusan. Tapi balik lagi, seorang pemimpin bisa jadi mengambil dari usulan timnya gitu ya, digabungkan, atau mungkin boleh juga mengusulkan dari usulan dia. Tapi biasanya pengambilan keputusan itu ada di pemimpin atau ketua timnya. Ya. Kemudian contoh penampilan yang sangat membantu problem solving ini gitu ya, bagaimana beradaptasi. Mungkin kalian bisa sharing pengalaman kalian ketika di dunia perkuliahan atau ketika kalian pernah menghadapi kendala yang sama tapi di case yang berbeda. Atau bisa berpikir dengan analitis, maksudnya ini bisa meng-comparing gitu ya, eh, situasi dan kondisi. Kemudian komunikasi, tadi komunikasi yang terbuka, jangan salah-salahan, mengomunikasikan dengan baik. Dan biasanya saya tuh selalu bilang kalau kami ada masalah di dalam satu tim, fokus kepada solusi, bukan fokus kepada nyalahin siapa. Nah, karena itu juga yang saya kembangkan waktu dulu saya jadi ketua tim. Saya nggak fokus ketika ada sesi itu, ada sesi tembak menembak gitu di evaluasi. Saya nggak suka seperti itu. Biasanya hanya apa sih yang jadi kendala perlu disampaikan dan solusi ke depannya gitu. Jadi bukan nyalahin siapa. Terus kreativitas ini kepada solusi-solusi yang disampaikan. Kalau bisa ketika kalian menjadi anggota tim, kalian juga harus menyampaikan pendapat kalian. Sekecil apapun pendapat kalian atau sesama apapun pendapat kalian dengan uh, tim yang lain, dengan tim yang lain, maka sampaikan saja. Itu juga melatih kalian untuk bisa public speaking atau mengungkapkan pendapat. Kalian juga bisa riset ya, melakukan pengambilan data, ataupun manajemen waktu tadi. Biasanya masalah-masalah itu juga berhubungan sama manajemen waktu yang kurang baik. Nextnya kolaborasi. Ini berkaitan sama hal yang paling dasar juga dalam kerja kelompok gitu ya. Perlu meningkatkan kolaborasi untuk mencapai tujuan dan berinovasi. Tapi gimana kita mau berinovasi kalau kita tadi tidak berempati dengan satu tim kita, kemudian juga tidak menunjukkan bahwa kita adalah sebuah tim. Contoh kalau misalnya kalian menganggap tim KTI, ya udah tim KTI aja gitu. Padahal di luar itu kalian bisa berteman, ya berbagi apa yang kalian rasakan. Ini yang saya sering lakukan ketika saya masih menjadi mahasiswa. Jadi saya tuh mungkin karena dulu rumahnya lumayan jauh ya dari kampus, jadi saya lebih suka biasanya nongkrong di sekte. Nah, dari itu saya tidak hanya bertemu dengan orang-orang yang saya untuk berkolaborasi, untuk berdiskusi, gitu ya. Jadi memperluas jangkauan untuk bisa menghasilkan sebuah ide. Ternyata nggak cuma dalam satu tim kita, kita juga berdiskusi dengan orang-orang lain. Bahkan ketika saya juga diskusi misalnya dengan fakultas lain, yang itu dalam konotasi kita punya kegiatan yang berbeda, misalnya di hima gitu ya. Dan ternyata bisa diimplementasikan nih atau dikerjasamakan misalnya dengan tim gitu, kolaborasi. Bisa jadi gitu ya. Konflik manajemen. Ini juga skill yang paling penting gitu ya. Perlunya orang yang mungkin cukup dewasa berpikir dalam menengahi konflik di antara rekan satu tim.
entah itu dia sebagai pemimpin atau anggota tim gitu ya. Yang pasti untuk memanajemen konflik adalah tidak mengedepankan ego. Jadi kalau misalnya ada suatu permasalahan yang terjadi dalam sebuah tim, maka kita tidak boleh menutup diri dengan apa yang kita anggap benar saja gitu ya. Kita itu juga harus mendengarkan pendapat atau pandangan dari yang lain. Siapa tahu gitu ya, dengan cara itu mungkin kita jadi bisa lebih efektif dan efisien dalam bekerja dalam sebuah tim. Ya, perlu banget sih sebenarnya orang-orang yang mungkin bisa meredakan juga teman-teman yang lagi bersitegang ya. Yang penting sih adalah memediasi mereka. Biasanya kalau kita membiarkan mereka gitu ya dalam konflik, eh, tidak tegur-teguran, tidak mau saling berkomunikasi, nah maka itu kita harus juga ambil alih. Jadi tidak membiarkan hal itu terjadi. Kalau tipsnya, sebenarnya ini tipsnya sebagai eh, apa ya, tips untuk kita bekerja sama tim gitu ya. Pertama fokus pada tujuan tim, jelas itu supaya kita jadi efektif ya, tadi tidak membuang-buang waktu, kemudian juga bisa jadi lebih produktif, misalnya kita mengikuti beberapa lomba atau membuat beberapa KTP. Bangun komunikasi yang terbuka, tadi saya bilang tidak sebatas pada tim kita bisa eksplor ke orang lain, bahkan kalian juga eksplor ke pengurus gitu kan. Saya yakin tidak semua orang nih kayaknya saling mengenal di film ya. Siapa yang baru tahu saya adalah ketua tim di 2019? Coba ketikkan di kolom chat. Khususnya buat anggota tim yang bergabung ya. Itu ya, karena kita tidak saling kenal dalam satu angkatan, tapi tidak mengapa gitu ya. Kayak jadwalkan waktu rapat dengan tim secara teratur. Tidak mesti saya setiap hari, tapi biasanya ketika kita ingin mengejar target, maka kita juga harus mendisiplinkan itu. Gitu juga rapat rutin di tim. Saya kira itu juga yang menjadi concern ya. Oke, moderator nggak tahu juga. Kemudian nggak tahu juga katanya ya, saya pernah jadi anggota tim dan ketua tim ya di tahun 2019. Nggak apa-apa, nanti kita kenalan ya. Oke, perhatikan kekuatan dan kelemahan tim. Nah, jadi fokus kepada kekuatan. Jadi biasanya kalau saya tahu kelemahan dia, oh dia itu bukan orang administratif, maka kita akan gunakan kemampuan dia berkomunikasi ketika presentasi gitu ya. Nah, jadi dia tidak terlalu banyak saya minta untuk menulis biasanya gitu. Cari referensi kata saya atau explore untuk diskusi ide, kemudian cari apa-apa saja yang bisa dilakukan. Contoh saya bisa kasih dia penugasan membuat poster untuk menunjang KTI atau hal-hal lain yang bisa dia kerjakan. Jadi fokus kepada kekuatan ketika kita tahu kelemahan. Bisa juga kalau misalnya kita sudah merasa, oh teman kita ini agak-agak sedikit kurang disiplin di waktu nih. Nah, maka mungkin nanti untuk kedepannya ketika jadwal rapat, itu bisa memulainya lebih awal. Gitu ya. Misalnya rapatnya jam 3. Maka kita bisa informasikan setengah jam duluan gitu ya, karena tahu ada rekan tim yang mungkin bisa terlambat. Dan jangan takut untuk membuat perubahan. Kadang-kadang orang jadi takut gitu ya untuk bersinggungan satu sama lain ketika komunikasi itu tidak terbuka gitu ya. Maksudnya perubahan di sini perubahan yang lebih baik ketika kalian punya ide ataupun pemikiran untuk tim, maka kasihlah gitu ide. Walaupun itu harus membuat perubahan, entah itu perubahan tadi dalam keteraturan atau perubahan secara personal di diri orang. Tapi kalau misalnya itu secara personal, saya sarankan untuk bisa diomongkan secara personal juga. Jadi bukan ngomong di forum. Kalau ngomong di forum kan itu akan menjatuhkan orang lain, ya. Terus tadi Fitria juga menyebutkan apa sih Kak tips bagi seorang pemula gitu ya untuk bisa produktif. Saya itu langkah pertama saya adalah saya sharing dengan orang yang bisa, orang yang pernah juara, orang yang punya banyak pengalaman di dalamnya. Karena mereka udah punya itu gitu, sedangkan saya belum. Ya. Jadi selain saya memperbanyak referensi ketika saya membaca, saya juga banyak berdiskusi dengan orang-orang yang sudah pengalaman di dalamnya. Sama ketika nanti kalian
juga di dalam dunia kerja gitu ya, kalian bingung mau melakukan apa di posisi kalian, maka kalian bisa membuka komunikasi tadi untuk banyak bertanya. Kira-kira sebelumnya di posisi ini ngapain aja gitu ya. Atau di dalam ranah KTI, ketika membuat pendahuluan Kak, latar belakangnya tuh harus kayak gimana sih yang menarik juri, atau nanti solusinya itu gimana sih eh, supaya tidak plagiasi atau lain sebagainya. Tuh ya, untuk pemula mungkin tipsnya dari saya. Oke. Terakhir dari saya, temukan sekelompok orang yang menantang dan menginspirasi kalian, menghabiskan banyak waktu bersama mereka, dan itu akan mengubah hidup Anda. Artinya, cari orang-orang yang positif kalau kalian nanti mau bekerja sama tim gitu ya. Tapi ketika kalian menemukan orang yang agak sedikit mengeluh, negatif, maka kalian juga yang harus men-sharingkan energi positif itu ke mereka. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Silahkan dilanjutkan. Baik, itu tadi merupakan penyampaian materi dari Kak Nur Khalifah SPD yang sangat luar biasa ya teman-teman. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari materi Kakak Nur Khalifah SPD seperti manajemen waktu, kolaborasi, beserta tips-tipsnya juga dan solusi diberikan kepada kita ya. Baik, sekarang kita memasuki acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab selama 15 menit. Saya persilakan kepada teman-teman semua yang ingin bertanya kepada Kakak Nurkhalifa SPD mengenai materi tadi. Terlebih dahulu silakan on mic dan on cam bagi yang ingin bertanya. Ini Kak ada yang bertanya lewat room chat. Saya bacakan pertanyaannya dari M. Iqbal Hisham Kiot. Izin bertanya, bisa sharing pengalaman nggak Kak saat awal memulai menulis hingga diamanahkan menjadi Ketua Umum FIM ULM? Apa hambatan dan tantangannya? Wah, menarik sekali nih Kak pertanyaannya. Iya. Boleh langsung dijawab ya? Boleh Kak. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya terima kasih kepada Suhu atau kakak saya tercinta ya Kak Iqbal atas pertanyaannya. Lama sekali tidak saya hello ketemu di Zoom ini, sangat senang sekali. Pertanyaannya sebenarnya kakak tahu jawabannya, tapi saya izin untuk mencoba menjawab. Izin juga saya konfirmasi apakah suara saya terdengar ya, karena pada saat ini di rumah lagi hujan. Terdengar Kak. Oke, baik. Jadi pengalaman awal saya menulis, saya sejak bangku SMA ya. Dimulai dari saya sangat tertarik dengan uh, dulu namanya ekskulnya KIR, kelompok ilmiah remaja. Jadi kalau dulu saya di SD itu udah ikut pramuka gitu ya. Terus kalau di SMP saya udah ikut PADUS, udah ikut PMR juga gitu ya di SMP. Jadinya saya mikir ketika saya diskusi sama orang tua saya pengen deh ngelanjutin PMR saya. Tapi kata ayah saya, coba aja hal yang berbeda. Kira-kira apa yang menarik kamu? Gitu ya. Salah satunya adalah KIR. Waktu itu saya terpikir pengen ikut KIR karena promosinya kakak-kakak tingkat saya di SMA itu mereka promosi tentang diri mereka tuh bisa jalan-jalan gratis ke kota. Jadi sesimpel pengen juga ikut jalan-jalan gratis karena kalau boleh sharing saya juga dari keluarga yang menengah ke bawah gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk liburan-liburan kayak gitu lebih baik untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu mungkin saya terpikir untuk bisa keluar kota nih. Oh pengen juga deh dengan menulis ternyata gitu ya. Itu motivasi pertama. Motivasi kedua adalah saya pengen kuliah gitu ya dengan dibiayai beasiswa. Jadi saya memilih bahwa ketika jalan saya bisa lomba dengan menulis dan dapat penghargaan itu membantu saya untuk bisa dapat beasiswa, dan alhamdulillah saya 4 tahun gratis dibiayai full beasiswa gitu ya. Dengan
prestasi-prestasi saya tadi di SMA dalam hal menulis. Bentar ya. Kemudian hingga menjadi ketua umum, karena tadi saya sudah sangat eh, suka gitu ya di dunia kepenulisan sejak SMA, maka dari itu saya ingin melanjutkan gitu di dunia perkuliahan karena sudah mulai nih dari bangkit rasa senangnya gitu ya bisa jalan-jalan. Waktu itu pertama kali saya jalan-jalan keluar kota tuh ke Jakarta. Dulu saya sangat bermimpi untuk jalan-jalan ke Dufan. Jadi kalau dulu saya kecil hanya bisa melihat dari TV, di masa SMA saya bisa jalan-jalan dengan menulis gitu. Saya ingin pengen melanjutkan itu dan ketemulah sama UKM PPFIM ULM. Wah, ya pikir karena di bidang kepenulisan ini bisa melanjutkan minat dan bakat saya gitu ya. Hingga pada akhirnya saya bergabung itu di 2017 karena saya masuk 2017 gitu ya. Menjelang 2018 kalau nggak salah di semester 3. Kemudian setahun berjalan, banyak hal yang terjadi di tim, terutama adalah waktu itu kekosongan eh, jabatan di karena kakak-kakak eh, senior kami gitu ya, banyak yang sudah masuk ke zona skripsi, udah semester akhir. Nah, maka dari itu kemarin itu saya juga disarankan untuk nyalon jadi ketua umum. Dan alhamdulillahnya tahun 2019 itu terpilih menjadi ketua umum dengan secara demokratis ya tentunya. Jadi dipilih waktu itu sama anggota dan program juga. Kira-kira apa hambatannya? Sebenarnya kalau bilang hambatan banyak, ya Kak ya, Kakak tahu sendiri gitu ya. Tapi yang mungkin saya bisa sharingkan adalah gimana kita fokus ke solusi utama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Karena pasti ada tantangan dan hambatan, baik itu dalam penyelenggaraan acara, baik itu dalam pembuatan proposal ketika kita pengen menyelenggarakan acara, atau dalam acara itu sendiri gitu ya. Pasti ada tantangan-tantangannya. Nah, yang penting kita membekali dengan diri soft skill tadi, pertama berkomunikasi dengan terbuka gitu ya, terus juga eh, punya tanggung jawab itu yang paling penting sih. Karena kalau kalian tidak bertanggung jawab, bagaimanapun nanti diamanahi eh, jabatan atau penugasan itu nggak akan dikerjain kalau misalnya orang nggak bertanggung jawab. Terus tadi berkolaborasi, jangan merasa sendiri ketika kalian nanti di tim, lagi diamanahi proker besar gitu ya. Kita punya tim yang banyak, meskipun mungkin bukan hanya orang-orang tim, bisa jadi kalian bisa sharing dengan kakak-kakak senior, alumni tim, nah itu bisa jadi gitu ya. Em, adalah bagian dari cara kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tim. Kalian juga punya dewan pengarah, itulah fungsinya juga beliau-beliau bisa memberikan arahan gitu ya. Oke, mungkin itu ya Kak Iqbal. Saya tidak bicara hal yang detail, mungkin secara generalnya. Jangan kalau detail nanti saya mendongengnya 10 jam. Karena menceritakan 1 tahun kepengurusan sangat-sangat apa panjang. Mungkin ada lagi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kakak atas jawabannya. Kepada teman-teman yang lain juga, kalau ada yang mau bertanya boleh langsung on mic dan on kamera, bisa juga bertanya melalui kolom chat. Ayo bertanya, jangan malu-malu semua. Oh, makin ini ya. Ya, izin Stefa bacakan Kak pertanyaannya. Kakak izin nanya, bagaimana cara kita menegur anggota tim kelompok yang mungkin performance-nya kurang, Kak? Bisa berikan contoh kalimatnya, Kakak? Oke. Terima kasih ya, Arif. Sepertinya ini adalah pengalaman pribadi dan
apakah ini rekan sama tim PIM yang berkelompok sama Rifda, tolong ya. Enggak. Jadi sebelum saya memberikan contoh kalimatnya bagaimana, saya ingin memberikan saran mungkin kepada Rifda gitu ya, terkait hal atau langkah pertama yang kamu harus lakukan. Pertama, jangan sampai marah-marah ke tim itu. Jadi mungkin kalau misalnya itu adalah personal, bukan ibaratnya hal yang disepakati oleh tim, maka pendekatannya secara personal dulu. Nyari tahu kenapa sih orang ini mungkin jarang aktif, atau dia tidak mau mengerjakan gitu ya. Munculkan tadi saya bilang rasa empati gitu. Itu yang pernah saya lakukan ketika saya menemui kepala departemen, ya, head of departemen atau kepala divisi yang dia itu sama sekali sering tidak tidak rapat, tidak ikut rapat, tidak ikut berkontribusi gitu ya. Saya tidak bisa mencap langsung bahwa oh mungkin performanya jelek ya kalau misalnya dibandingkan dengan yang lain ya pasti gitu ya. Tapi sebagai ketua saya mencoba untuk mencari tahu dulu dia kenapa sih gitu. Karena saya mau berempati dulu ke dia. Setelah saya flooring, kita ketemu share personal gitu ya, berdua ngobrol. Ya nggak mesti di ruang tertutup juga, boleh di ruang terbuka gitu ya. Kalau misalnya eh, yang udah maksud tuh perempuan gitu. Kalau menghindari tadi beruang berdua, maka bisa di ruang publik, tapi yang tidak ketahuan sama anggota lain. Nah, cari tahu dulu kenapa sih gitu kan. Kita bertanya kenapa sih kamu eh, sering nggak masuk rapat atau enggak ini. Pasti dia akan cerita gitu ya. Kalau kita sama-sama percaya bahwa setiap orang itu juga punya tadi skala prioritasnya masing-masing. Siapa tahu dia banyak tugas atau ternyata dia bekerja part time ya pada saat itu yang gue temukan dia itu bekerja part time untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi pada saat itu juga saya mengambil keputusan kira-kira apa ya yang bisa kamu kerjakan karena kamu kan juga ketua divisi punya tanggung jawab juga untuk membina anggota agar anggota juga bisa lebih terarahkan. Maka pada saat itu saya mengambil alih eh, tugas di kepala divisi. Sementara saya hanya menugaskan beberapa penugasan yang bisa dia lakukan ketika dia mungkin bisa mengerjakan tapi tetap dalam konteks dia bertanggung jawab sebagai kepala divisi. Jadi saya membantu dia pertama untuk bertanggung jawab semampunya dia melaksanakan tugas gitu ya dengan segala macam kendala yang ada tadi baru. Tapi ketika kita menegur, mungkin ketika kita sudah eh, sudah pada kondisi yang kita sudah melakukan hal yang demikian tapi dia tetap tidak bisa, maka mungkin kalimatnya seperti ini. Kamu punya tanggung jawab demikian. Apakah memang kamu mau melanjutkan misalnya kerja proyek satu tim atau memang kita harus mencari orang lain? Ada kalanya memang oh dia memang tidak mau lagi nih mengerjakan ya mau tidak mau solusinya adalah mencari rekan tim yang lain ya. Tapi kalau misalnya memang dia masih bisa diajak ngobrol, tapi kalau dia tidak mau juga, saya memilih untuk bertahan dengan tim yang ada. Se apa kita bisa biasanya tetap jalan aja gitu. Kalau itu dalam ranah yang ibaratnya dia sudah tidak bisa ditegur, dia tidak mau aktif juga, tidak mau berkontribusi juga, yaitu namanya kita organisasi ya. Kita juga sudah jadi mahasiswa, bukan lagi anak-anak yang kayak ibaratnya harus sikut-sikutan atau marah-marahan ketika ada eh, teman yang mungkin kurang kontribusinya gitu ya. Hal itu sih. Karena saya percaya bahwa orang-orang yang berkontribusi, orang-orang yang benar-benar serius, maka orang-orang itulah yang akan jadi. Dan itu adalah biasanya kayak seleksi alam. Jadi orang-orang yang sama sekali tidak mau berkontribusi, susah diatur, tidak mau ditegur, itu akan terseleksi dengan sendiri. Mungkin itu ya dari saya, Rifda. Baik, terima kasih banyak jawaban dan masukan dari kakak. Selanjutnya kalau ada lagi yang mau bertanya dipersilakan. Bisa langsung on mic, on cam, atau bisa juga melalui room chat. Sama-sama, Rifda.
Mungkin sambil menunggu juga rekan yang bertanya gitu ya. Kalau saya boleh ngasih sudut pandang, ketika kita menjadi orang yang berbeda dalam tanda kutip, mungkin lebih banyak effortnya, kalian harus bersyukur karena itu akan menjadi satu hal yang kalian bawa dan value dari diri kalian sendiri yang akan bermanfaat untuk kalian juga. Terutama dalam dunia kerja nantinya, kita kan ibaratnya akan berorganisasi itu nggak cuma saat kuliah ya, bekerja kelompok itu nggak cuma saat kuliah, tapi lebih dari itu ketika kita bekerja sama tim dengan baik, eh, maka itu akan membawa hal yang bermanfaat. Saya boleh sharing, saya bisa masuk di Essential Center karena rekan kakak tingkat saya juga di FIN ya. Karena kita pernah satu tim gitu dan beliau percaya bahwa saya orang yang bertanggung jawab, saya orang yang bisa dipercaya, kemudian juga bisa menyelesaikan proyek. Maka ketika ada eh, pekerjaan waktu itu saya belum lulus kuliah, saya udah ditawarin pekerjaan yang alhamdulillah sekarang bisa jadi pekerjaan utama, bisa juga mengembangkan minat bakat saya dan sangat tergantung. Kalau misalnya saya dulu mungkin tidak menunjukkan bahwa diri saya bertanggung jawab, saya tidak bisa bekerja sama tim dengan baik, mungkinkah kakak tingkat saya menyarankan saya gitu ya untuk jadi salah satu kandidat untuk didaftarkan atau diloloskan di posisi kerja gitu ya? Tidak kan? Jadi ketika kalian punya value effort yang baik atau yang sudah kalian lakukan itu dengan baik, maka itu akan jadi value yang baik dan bermanfaat untuk diri kalian sendiri kok. Baik, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Dahlia. Nah, Kakak izin bertanya, bagaimana cara menyikapi anggota satu kelompok yang sama sekali tidak ada kontribusi, padahal sudah beberapa kali kita mengerti mengenai kendala dan permasalahan, sedangkan untuk deadline tinggal beberapa hari lagi sehingga tidak memungkinkan mencari anggota baru. Hmm. Oke. Terima kasih Dahlia atas MC ya hari ini. Hmm. Saya memilih untuk meninggalkan, menanggalkan sih ya, bukan meninggalkan. Kalau meninggalkan kan dia yang meninggalkan kita ya, tidak mau berkontribusi. Maka biasanya saya tidak mencatatkan nama dia di KTI atau karya tulis yang kami lakukan. Itu nggak cuma berlaku di karya tulis ilmiah, di laporan ketika saya kuliah pun saya bersifat tegas ketika sudah diberikan pengertian, sudah dibagi tugas dia tidak mengerjakan, saya yang bertanggung jawab itu sebagai ketua, maka saya tidak membuat nama mereka gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur itu yang didaftarkan di awal, maka tidak mengapa saja itu jadikan pelajaran saja. Tapi kalau misalnya itu belum diusulkan sebagai KPI-nya, maka ya udah kalian nggak usah terlalu berharap banyak kata saya sama orang-orang yang mungkin akan lewat di seleksi alam itu sendiri. Fokus kepada bagaimana cara mencari solusi gitu ya. Ketika kalian harusnya bertiga mengerjakannya jadi berdua. Nah, gimana caranya untuk meningkatkan produktivitas itu tadi? Contohnya kayak saya bilang, saya sangat mudah sekali ya dengan menggunakan AI per saat ini gitu ya. Eh, Bisa flooring banyak jurnal, kemudian juga banyak dapat insight gitu ya. Ada hal-hal yang sifatnya riset tapi nggak mesti di Google karena kalau di Google kan biasanya langsung keluar cuma blogspot atau apa gitu ya. Jadi itu kemudian lebih mengetatkan jadwal biasanya gitu ya. Oh ya karena bebannya cuma berdua ya mesti dibagi gitu ya. Hal yang lebih banyak dikerjakan. Ya mau tidak mau itu menjadi solusi tadi, tidak untuk mencaci anggota yang tidak mau berkontribusi karena saya juga sangat tahu gitu ya bahwa mungkin ada prioritas lain yang lebih dia prioritaskan ketimbang mengerjakan KTI tadi dalam organisasi saja. Jadi saya juga tidak bisa memaksakan itu hal yang di luar kendali saya. Yang bisa saya lakukan adalah mengendalikan apa yang ada dalam kendali saya termasuk tadi bertanggung jawab meskipun mengerjakan cuma berdua. Mungkin itu ya Dahlia. Let's move on dan lupakan rasa sakit hatinya ditinggalkan oleh teman-teman yang tidak mau berkontribusi. Sama-sama.
Mungkin ada lagi? Arnold. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari yang lain? Jika tidak, kita sudahi sesi tanya jawabnya. Mungkin kalau misalnya kalian belum terpikir di saat ini gitu ya, boleh nanti follow IG saya @khalifah_muda_zakir. Kalian boleh kirimkan pertanyaan via DM. Misalnya teman-teman atau adik-adik juga kadang bertanya hal-hal yang teknis atau hal yang mendetail atau tidak bisa disampaikan ketika di depan forum, mungkin tidak enak gitu ya. Saya sampaikan di personal juga, saya sangat terbuka tadi ya dengan hal tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Berhubung kita juga memiliki keterbatasan waktu, maka dari itulah penyampaian materi dan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman semua yang sangat luar biasa dan keren juga akan kita akhiri sampai di sini. Mungkin jikalau teman-teman semua masih ingin bertanya-tanya kepada Kakak Nur Khalifah, bisa saja melalui media sosial Kakak Nur Khalifah yang tertera di CV beliau. Bagaimana Kak? Bisa kan nanti kalau ada teman-teman yang bertanya? Boleh, sangat Nah, boleh. Kita temenan di media sosial ya. baik. Ya. Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nur Khalifah selaku pemateri kita yang sangat luar biasa pada hari ini, dan juga kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pada hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya penyerahan kenang-kenangan untuk pemateri kita Ibu Nur Khalifah SPD yang akan diserahkan langsung melalui layar. Dan kepada tim PDD, saya persilakan untuk mengambil alih. Mohon izin saya hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Khalifah. Baiklah, sampai sudah kita pada penghujung acara KTI 3 pada hari ini. Saya selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Khalifah SPD selaku narasumber yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih pula kepada seluruh peserta yang hadir. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Izin Miss ya. See you. Oke, terima kasih banyak, Kak. Oke, terima kasih banyak, Kak.